Bayangkan seorang tokoh yang lahir di tengah gelombang cinta dua kebudayaan besar, Arab dan Nusantara, mewarisi darah para ulama dan darah para raja. Sejak dini, jiwanya merindukan jejak Nabiullah Muhammad dan langkahnya menapaki bumi Cirebon kelak mengubah wajah sejarah Nusantara untuk selamanya. Siapakah sebenarnya Sunan Gunung Jati? Dari manakah ia berasal dan bagaimana kisah masa kecilnya yang tersembunyi di balik kabut sejarah? Mengapa Cirebon menjadi tempat ia menancapkan panji Islam, membangun negeri dan mempersatukan kerajaan? Apa yang menjadikan beliau bukan hanya seorang penyebar agama, tetapi juga seorang pemimpin negara, seorang panata agama sekaligus panata negara? Dari masa perintisan Cirebon hingga mencapai kejayaan sebagai kerajaan Islam yang disegani, warisan Sunan Gunung Jati terus hidup, terpatri dalam darah para keturunannya dan denyut nadi masyarakat Cirebon hingga hari ini. Namun, bagaimana akhir hayat sang wali? Dan apa yang terjadi dengan kerajaan Islam Cirebon setelah beliau wafat? Inilah kisah tentang seorang wali, raja, ulama, dan negarawan, Sunan Gunung Jati yang jejaknya membentang dari Tanah Suci hingga pesisir utara Jawa dan namanya abadi dalam sejarah Islam di Nusantara. Kisah ini berawal di pesisir utara Jawa, pelabuhan Muara Jati yang berdenyut laksana jantung dunia. Kapal-kapal dari Cina, Arab, Persia hingga Malaka berlabuh, membawa serta harta dan kisah dari negeri-negeri yang jauh. Pelabuhan yang ramai ini berada di bawah wewenang Ki Gedeng Tapa, seorang syah bandar yang arif dan dihormati. Namun, harta terbesarnya bukanlah emas atau sutra, melainkan putrinya yang jelita dan cerdas bernama Nyi Subang Larang. Sejak belia, Subang Larang bukanlah gadis biasa. Ia memiliki dahaga akan ilmu yang tak terpadamkan. Saat gadis-gadis sebayanya belajar menenun, ia berlayar hingga ke Malaka untuk menimba pengetahuan, membuktikan bahwa pikirannya setajam parasnya. Beberapa tahun kemudian, takdir mempertemukan Muara Jati dengan seorang ulama besar dari negeri Campa, Syekh Hasanuddin. Dengan tutur kata yang lembut dan ilmu yang mendalam, ia berhasil memikat hati Ki Gedeng Tapa. Sang syah bandar pun mulai mempelajari ajaran Islam, sebuah cahaya baru yang menenangkan jiwanya. Kabar tentang dakwah Syekh Hasanuddin yang damai ini menyebar cepat hingga sampai ke telinga Prabu Anggalarang, penguasa kerajaan Galuh. Hati sang Prabu gundah. Ajaran baru ini terasa mengancam tradisi leluhur yang telah lama ia jaga. Dengan berat hati, ia mengirim utusan untuk meminta Syekh Hasanuddin menghentikan syiarnya. Dengan penuh kebesaran jiwa, Syekh Hasanuddin menuruti perintah sang Prabu. Namun sebelum pergi, ia menatap utusan itu dengan pandangan yang tajam dan berkata dengan suara yang tenang namun menggema, "Sampaikan pada tuanmu, meskipun dakwahku berhenti hari ini, ketahuilah, kelak dari darah keturunannya sendiri akan lahir seorang waliullah agung yang akan menyebarkan cahaya Islam di tanah ini." Sebuah ramalan telah terucap. Kepergian Syekh Hasanuddin membuat Ki Gedeng Tapa merasa kehilangan. Tak ingin cahaya ilmu itu padam, ia mengambil keputusan besar. Ia menitipkan putri kesayangannya, Nyi Subang Larang, untuk berguru langsung kepada ulama karismatik itu. Rombongan Syekh Hasanuddin pun berangkat menuju Karawang, dan di sanalah ia mendirikan sebuah pondok pesantren yang kelak dikenal sebagai Pondok Kuro. Nyi Subang Larang menjadi santriwati paling cerdas, menyerap setiap ilmu laksana bunga menyerap embun pagi. Waktu berlalu, Nyi Subang Larang tumbuh menjadi seorang wanita yang tidak hanya cantik, tetapi juga berilmu tinggi dan berbudi luhur. Kabar tentang kemuliaannya menyebar ke seluruh penjuru negeri bagai wangi bunga yang terbawa angin. Kabar ini sampai pula ke telinga seorang pangeran gagah perkasa dari Pakuan Pajajaran bernama Pamanah Rasa. Ia adalah kesatria pilih tanding yang namanya melegenda, kelak dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Tertarik oleh pesona Nyi Subang Larang yang tak biasa, Pamanah Rasa memutuskan untuk datang dan melihat sendiri gadis yang menjadi buah bibir itu. Diadakanlah sebuah sayembara besar untuk memperebutkan Nyi Subang Larang. Para kesatria dari berbagai negeri datang untuk unjuk kebolehan. Namun tak ada yang mampu menandingi kesaktian dan ilmu kanuragan Pamanah Rasa. Dengan mudah, ia memenangkan sayembara itu dan berhak mempersunting sang kembang dari pesisir. Pernikahan mereka tidak dilangsungkan dengan upacara kerajaan yang gemerlap, melainkan di pondok kuroh yang sederhana namun penuh berkah.
Sang guru, Syekh Quro, menikahkan murid kesayangannya dengan pangeran legendaris itu. Dua dunia bersatu, keagungan Pajajaran dan kesucian ajaran Islam. Dan dari pernikahan agung inilah, takdir Nusantara akan segera berubah. Sebab dari rahim Nyi Subang Larang, kelak akan lahir seorang waliullah yang memenuhi ramalan Syekh Quro. Seorang penyebar cahaya Islam yang agung, yang kita kenal dengan nama Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Di dalam kemegahan Istana Pajajaran, Pamanah Rasa, Sang Prabu Siliwangi, menempatkan Nyi Subang Larang sebagai permaisuri utamanya. Cinta dan rasa hormat Sang Prabu padanya begitu besar, meski ia juga memiliki istri-istri lain. Dari rahim permaisuri inilah lahir 3 permata kerajaan, putra sulung yang gagah bernama Pangeran Walangsungsang, diikuti oleh putrinya yang anggun, Nyi Rara Santang, dan si bungsu, Raja Sengara. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung selamanya. Langit Pajajaran pun meredup ketika sang permaisuri, Nyi Subang Larang, wafat. Kepergiannya meninggalkan lubang menganga di hati anak-anaknya, dan menyingkap tabir yang selama ini melindungi mereka. Tanpa sang bunda, Walangsungsang dan adik-adiknya merasakan dinginnya dinding istana. Api cemburu dari para istri lain yang anaknya tidak memiliki peluang menjadi putra mahkota mulai menyala. Bisik-bisik beracun dan tatapan dingin menjadi santapan sehari-hari. Mereka adalah anak-anak dari permaisuri yang berbeda keyakinan, dan kini mereka menjadi orang asing di rumah mereka sendiri. Walangsungsang, sebagai putra sulung, merasakan tekanan itu paling berat. Di dalam dirinya bergolak 2 warisan, darah ksatria Pajajaran dari ayahnya, dan benih iman Islam yang ditanamkan mendiang ibunya. Hatinya gundah. Ia merindukan ajaran sang bunda, sebuah jalan spiritual yang tak ia temukan di tengah kemegahan istana yang terasa hampa. Pada suatu malam yang gelap, Pangeran Walangsungsang membuat keputusan besar. Ia tak sanggup lagi hidup dalam kepura-puraan. Dengan diam-diam, ia meninggalkan gemerlap istana, menanggalkan jubah pangerannya, dan melangkah masuk ke dalam lebatnya hutan belantara. Ia pergi bukan untuk mencari tahta, melainkan untuk mencari Tuhannya. Tak lama kemudian, Nyi Rara Santang yang merasakan kehampaan yang sama dan tak tega membiarkan kakaknya berjuang sendirian, mengikuti jejaknya. Dengan keberanian luar biasa, sang putri pun minggat dari istana, meninggalkan kenyamanan hidup demi sebuah pencarian jati diri. Ikatan darah dan iman mereka lebih kuat dari tembok istana manapun. Keduanya akhirnya bertemu kembali di sebuah padepokan, memulai babak baru dalam hidup mereka sebagai pengembara ilmu. Sementara takdir kedua anak Pajajaran itu mulai terukir, di seberang lautan, sebuah garis keturunan mulia lainnya tengah mengalir menuju takdir yang sama. Garis keturunan ini adalah dari pihak ayah sang calon waliullah. Kisah ini tak akan lengkap tanpa menengok ke belakang ke sebuah silsilah agung yang jejaknya terhubung langsung dengan sumber cahaya Islam. Darah suci ini mengalir dari mata air kenabian baginda Nabi Muhammad SAW melalui putri tercintanya Fatimah Az-Zahra dan sang gerbang ilmu Ali bin Abi Thalib. Dari generasi ke generasi, keturunan mulia ini menyebar ke berbagai penjuru dunia, dari tanah Arab ke Persia, dari Mesir hingga ke India. Mereka adalah para syarif dan sayyid, bangsawan pembawa ilmu dan akhlak luhur. Salah satu cabang dari garis keturunan agung ini akhirnya sampai di Mesir, melahirkan seorang pangeran bernama Syarif Abdullah. Ia adalah seorang pemuda yang soleh, berilmu, dan membawa dalam dirinya warisan darah para nabi. Takdir telah menuliskan bahwa perjalanannya akan membawanya bertemu dengan seorang putri dari timur yang sedang berkelana mencari ilmu. Seorang putri bernama Nyi Rara Santang. Dari pertemuan dua takdir inilah, putri bangsawan Sunda yang mencari Tuhannya dan pangeran dari garis keturunan Nabi akan lahir sebuah fajar baru di tanah Jawa. Dari rahim Nyi Rara Santang akan lahir seorang putra yang diberi nama Syarif Hidayatullah.
dialah yang kelak akan memenuhi ramalan kuno menjadi cahaya penuntun sang Sunan Gunung Jati. Kisah seorang wali besar seringkali diselimuti kabut legenda, dan begitu pula dengan asal-usul ayah dari Syarif Hidayatullah. Naskah-naskah kuno dari berbagai penjuru sepakat pada satu kebenaran agung, bahwa darah yang mengalir di nadinya adalah darah suci yang bersambung langsung hingga ke mata akhir kenabian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sebabnya ia bergelar Syarif, sebuah penanda bagi keturunan bangsawan dari garis paling mulia. Namun, di manakah letak kerajaan sang ayah, Syarif Abdullah? Disinilah catatan sejarah dan bisik legenda mulai menari dalam bayang-bayang. Beberapa naskah menyebutnya sebagai penguasa Mesir, sementara yang lain menggelarinya Raja Bani Israel, sebuah gelar yang menggemakan kekuasaan di tanah suci Yerusalem. Disinilah sebuah misteri besar terbentang. Para ahli sejarah mengernyitkan dahi, sebab catatan dunia pada masa itu menulis bahwa Mesir dikuasai oleh dinasti Mamluk, para sultan perkasa berdarah Turki. Lalu siapakah Syarif Abdullah ini? Seorang pangeran keturunan Arab Quraisy di tengah kekuasaan bangsa lain. Mungkin kekuasaannya bukanlah kekuasaan pedang dan singgasana, melainkan kekuasaan spiritual. Boleh jadi ia adalah seorang pemimpin klan terhormat yang diakui wibawanya, seorang penjaga ilmu dan iman di tanah para nabi yang pengaruhnya membentang dari Kairo hingga ke Yerusalem. Namanya mungkin bukanlah gelar seorang raja, melainkan sebuah lambang kehormatan yang disematkan oleh pengikutnya. Lapisan misteri lain pun berbisik di antara baris-baris sejarah. Ada yang menyebutkan bahwa garis keilmuan yang diwariskan dalam keluarganya berasal dari jalur Ismailiyah, sebuah cabang pemikiran dalam Islam yang bagi sebagian kalangan dianggap berbeda dan penuh rahasia. Apakah ini benar? Ataukah ini hanyalah tuduhan dari mereka yang tak memahami kedalaman ilmunya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tak akan pernah terjawab sepenuhnya. Sejarah meninggalkan jejak, namun takdir seringkali menulis dengan tinta yang tak kasat mata. Namun, semua perbedaan dan misteri ini justru semakin menegaskan keagungan takdirnya. Entah ayahnya seorang raja di Mesir atau seorang syekh di Yerusalem, entah jalur ilmunya mengalir dari sungai yang mana, satu hal yang pasti, Syarif Hidayatullah lahir dari perpaduan darah terbaik dari timur dan barat, darah bangsawan Pajajaran yang bijaksana dan darah kenabian yang suci. Karena pada akhirnya, kisah seorang wali bukanlah sekedar catatan sejarah yang kering, melainkan sebuah cahaya yang ditakdirkan untuk menerangi zamannya. Dan cahaya itu kini telah lahir, siap untuk memulai perjalanannya yang akan mengubah wajah tanah Jawa selamanya. Takdir menuntunnya ke puncak Gunung Merapi, ke hadapan seorang pertapa agung bernama Ki Gedeng Danwarsi. Ia bukanlah seorang ulama Islam, melainkan seorang pendeta bijaksana dari ajaran Siwa Buddha. Melihat ketulusan di mata sang pangeran, Ki Danwarsi menerimanya sebagai murid. Di sana, Walang Sungsang belajar menaklukkan egonya melalui semedi dan memahami kebijaksanaan kuno. Meskipun ilmu yang dicarinya, syariat Nabi Muhammad, belum ia temukan, hatinya menemukan tambatan lain. Ia jatuh cinta dan menikahi putri sang pertapa, Nyi Endang Gelis yang jelita. Sementara itu, di istana, kesedihan adalah api yang membakar jiwa Nyi Rara Santang. Kehilangan ibu dan kini ditinggal pergi oleh kakak tercinta membuatnya tak sanggup lagi bertahan. Didorong oleh duka yang mendalam dan menurut beberapa kisah oleh sebuah mimpi suci, sang putri pun mengambil jalan yang sama. Ia melarikan diri dari istana, memulai pengembaraannya sendiri. Perjalanan sang putri diwarnai keajaiban. Di gunung-gunung keramat, ia bertemu dengan para pertapa sakti. Mereka memberinya pusaka gaib, pakaian yang membuatnya melesat secepat angin, kebal dari api, dan mampu berjalan di atas air.
Namun hadiah terbesarnya adalah sebuah ramalan yang menggetarkan. Seorang pertapa menatapnya dengan pandangan tajam dan berkata, "Ketahuilah, kelak dari rahimmu akan lahir seorang anak yang menaklukkan langit dan bumi. Ia akan menjadi kekasih Sang Mahadewata, seorang pemimpin para wali." Dengan petunjuk gaib dan ramalan agung di dadanya, Nyi Rara Santang akhirnya tiba di puncak Gunung Merapi. Di sanalah, di tengah kedamaian pertapaan, ia menemukan kembali kakaknya, Pangeran Walang Sungsang, yang kini telah beristri. Pertemuan itu adalah ledakan sukacita dan tangis haru, menyatukan kembali dua hati yang telah lama terpisah. Melihat tekad kedua kakak beradik itu begitu membara untuk mempelajari ajaran Islam, Ki Gedeng Danuarsi menunjukkan kebijaksanaannya yang luar biasa. Meski berbeda keyakinan, ia tidak menghalangi, justru mendukung penuh. "Ilmu yang kalian cari tidak ada padaku," ujarnya dengan lembut. "Pergilah ke arah timur, lanjutkan pencarian kalian. Aku akan membekali perjalananmu." Sebelum mereka berangkat, sang pertapa bijak itu memberikan bekal yang tak ternilai. Bukan emas atau permata, melainkan 4 pusaka sakti. Cincin ampal yang mampu menembus alam gaib dan mewujudkan cita-cita. Baju kamemayan, jubah gaib yang membuat pemakainya tak terlihat oleh niat jahat. Baju pengabaran, rompi yang menanamkan keberanian laksana singa di dalam dada. Baju pengasihan, sehelai jubah yang menebarkan pesona kasih dan membuat pemakainya dicintai oleh semua orang. Dengan restu dan pusaka dari sang pertapa, ketiga anak muda itu, Walang Sungsang, Rara Santang, dan Endang Gelis, turun gunung. Mereka kini bukan lagi pangeran dan putri yang lari dari istana, melainkan 3 pengelana suci yang siap menempuh babak baru dalam perjalanan mereka mencari cahaya ilahi. Dengan restu dan pusaka dari sang petapa bijak, Ki Gedeng Danuarsi, ketiga pengelana suci, Walang Sungsang, Nyi Roma Santang, dan Nyi Endang Gelis memulai babak baru perjalanan mereka. Tanah Jawa pada masa itu adalah sebuah panggung besar, tempat kebijaksanaan kuno dan ajaran baru saling berhadapan. Perjalanan mereka adalah sebuah jembatan yang menghubungkan keduanya. Langkah mereka menuntun ke puncak-puncak Gunung Keramat, menemui para guru mistis yang menjadi penjaga ilmu kesaktian Nusantara. Dari Sang Hyang Nago, mereka menerima ilmu untuk menguatkan jiwa, disegani makhluk, dan menaklukkan raga. Dari Sang Hyang Naga, mereka dibekali kesaktian untuk terbang, menghilang, dan memahami bisik hati manusia. Dari Ratu Bangau yang sakti, mereka dianugerahi pusaka ajaib, piring yang tak pernah kosong dari hidangan lezat, periuk nasi yang tak pernah habis, dan sebuah gong kecil yang jika dipukul, mampu memanggil ribuan prajurit. Setiap guru, setiap ilmu, dan setiap pusaka membentuk mereka menjadi pribadi yang tangguh. Walang Sungsang, sang pangeran, kini telah menjadi seorang kesatria pertapa yang mumpuni. Namun, di dalam hati mereka, pencarian sejati belum usai. Semua kesaktian ini terasa hampa, tanpa cahaya iman yang mereka rindukan. Akhirnya, takdir menuntun mereka ke Gunung Jati. Di sana, mereka bertemu dengan seorang guru yang auranya memancarkan keteduhan dan ilmu yang mendalam, Syekh Nurjati. Inilah cahaya yang selama ini mereka cari. Di hadapan sang Syekh, mereka menanggalkan semua kesaktian duniawi. Dengan hati yang tunduk, mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. 2 kalimat yang terasa lebih dahsyat dari ajian manapun, lebih sakti dari pusaka manapun. Itulah gerbang menuju kebenaran hakiki. Dengan penuh kebijaksanaan, Syekh Nurjati tidak menyingkirkan pengalaman spiritual mereka. Sebaliknya, ia membukakan makna tersembunyi di balik setiap pusaka dan ilmu yang telah mereka terima. "Cincin ampal yang kalian dapat," tutur sang Syekh, "bukanlah sekedar azimat, melainkan pengingat bahwa tujuan hidup tertinggi adalah membawa manfaat bagi sesama. Ilmu limunan yang membuatmu tak terlihat adalah pelajaran untuk tidak merasa paling benar dan selalu rendah hati. Dan gong yang memanggil prajurit,
Itu adalah lambang bahwa setiap perbuatan harus dilandasi 3 pilar: syariat, tarekat, dan hakikat. Selama 3 tahun, mereka menyerap ilmu Islam laksana tanah kering menyerap hujan. Mereka belajar tentang sholat, puasa, zakat, dan makna hidup yang sesungguhnya. Ketika fondasi iman mereka telah kokoh, Syekh Nurjati memberikan tugas terakhir. Sempurnakanlah ilmumu, berangkatlah ke Baitullah, ke Makkah. Perjalanan suci ke tanah Arab pun dimulai. Di Makkah, takdir agung yang telah diramalkan mulai menampakkan wujudnya. Kecantikan dan kemuliaan hati Nyi Rara Santang memikat hati seorang penguasa mulia keturunan Nabi, Syarif Abdullah, raja dari Bani Israel. Sang raja pun berniat mempersunting putri dari tanah Pasundan itu. Disinilah 2 budaya besar bertemu. Bukan melalui sayembara adu kesaktian seperti di negerinya, melainkan melalui prosesi khitbah atau lamaran yang penuh kehormatan dalam tradisi Islam. Nyi Rara Santang dengan kecerdasan dan pandangan jauh ke depan tidak langsung menerima. Ia mengajukan sebuah syarat yang akan mengubah sejarah tanah Jawa. "Aku bersedia menjadi istrimu," ujarnya dengan suara tegas namun lembut, "dengan satu perjanjian. Jika kelak kita dianugerahi seorang putra, izinkan ia kembali ke tanah kelahiranku. Izinkan ia menjadi penyebar cahaya Islam dan menjadi seorang wali di sana." Sang raja terpesona oleh kemuliaan niat calon istrinya menyetujui syarat agung itu. Pernikahan mereka pun dilangsungkan, disaksikan oleh para ulama besar. Dan dari penyatuan 2 darah mulia ini, darah bangsawan Sunda Pajajaran dan darah suci keturunan Rasulullah, lahirlah seorang putra di kota Mekah. Anak itu diberi nama Syarif Hidayat. Tak lama kemudian, lahir pula putra kedua mereka, Syarif Nurullah. Namun, kebahagiaan itu diuji ketika sang suami wafat. Nyi Rara Santang kini menjadi seorang ibu tunggal, membesarkan kedua putranya di negeri orang. Di pundaknya lah kini tertumpu sebuah janji suci, sebuah amanah untuk membesarkan sang putra yang kelak akan memenuhi takdirnya. Kembali ke tanah Jawa sebagai cahaya penuntun, sang Sunan Gunung Jati. Sejarah seringkali diam 1000 bahasa ketika ditanya tentang masa kecil seorang wali. Begitu pula dengan Syarif Hidayat. Masa mudanya di Mesir terselubung misteri, seolah takdir sengaja menyembunyikan jejaknya di pasir waktu. Karena perannya yang sesungguhnya bukanlah di atas singgasana fana, melainkan di atas panggung ruhani. Kisah perjalanannya dimulai bukan dari perintah seorang raja, melainkan dari bisikan sebuah kitab tua. Di dalam sebuah perpustakaan rahasia di Istana Mesir, Syarif Hidayat yang beranjak dewasa menemukan sebuah wasiat dari mendiang ayahnya. Tulisan itu bukanlah tentang harta atau takhta, melainkan tentang sebuah pencarian. Jika kau ingin meraih ilmu sejati, begitu pesan sang ayah, bergurulah langsung kepada ruh baginda Rasulullah. Carilah ia, meski jalanmu akan dipenuhi keajaiban dan cobaan. Pesan itu menyalakan api di dalam jiwanya. Sebuah kerinduan yang begitu dahsyat untuk bertemu dengan sumber segala cahaya, Kanjeng Nabi Muhammad. Tahta Mesir yang terhampar di hadapannya tiba-tiba terasa tak berarti. Ia lebih memilih sebuah perjalanan tanpa tujuan yang pasti daripada sebuah kerajaan yang gemerlap. Ia pun menghadap ibundanya, Nyi Rara Santang. "Ibunda," ucapnya dengan mata berbinar, "izinkan Ananda pergi. Ananda ingin mencari dan berguru kepada Kanjeng Rasulullah." Hati Rara Santang terenyuh. Sambil memeluk putra tercintanya, ia berbisik dengan suara bergetar, "Anakku sayang, ketahuilah, Rasulullah telah lama tiada. Darahnya kini mengalir di nadimu. Mengapa kau mencari yang telah tiada? Bergurulah pada para wali dan ulama yang masih hidup." Namun panggilan jiwa di hati Syarif Hidayat lebih kuat dari bujukan manapun. Dengan berat hati, sang ibu melepaskannya.
Sang pangeran pun menanggalkan kemewahan istana dan memulai pengembaraan spiritualnya yang mustahil. Perjalanannya adalah sebuah ujian iman. Ia berziarah ke makam para nabi agung, dari Nabi Musa hingga Nabi Ibrahim, berharap mendapat sebuah petunjuk. Namun yang ia temukan hanyalah keheningan. Dalam kepasrahannya, ia bersujud dan berdoa, hingga sebuah suara tanpa rupa berbisik di relung hatinya. Jika kau ingin menjadi waliullah, carilah hakikat sejati Nabi Muhammad sampai kau menemukannya. Maka dimulailah perjalanan yang sesungguhnya. Ia menyusuri lembah, mendaki gunung, dan memasuki gua-gua pertapaan. Di sebuah gunung, ia bertemu seekor naga raksasa bernama Sang Naga Pertaka, yang tubuhnya sebesar gunung namun terbaring sakit tak berdaya. Melihat kesucian hati Syarif Hidayat, sang naga memohon pertolongan. Dengan izin Allah, Syarif Hidayat menyembuhkannya. Sebagai balas budi, sang naga memberinya sebuah pusaka dari ujung ekornya, cincin merembut, sebuah jimat sakti yang mampu menyingkap tabir alam gaib, memperlihatkan isi langit dan bumi. Dengan petunjuk sang naga, ia melanjutkan perjalanan hingga tiba di Pulau Manjeti, sebuah pulau gaib yang dijaga oleh legiun makhluk air dan jin. Di sana, di dalam sebuah peti kemilau, terbaring jasad suci Nabi Sulaiman yang selama ratusan tahun masih utuh dan memancarkan cahaya. Di jarinya melingkar cincin mamlukat yang legendaris, sumber kekuasaan atas seluruh jagat raya. Di pulau itu pula ia bertemu dengan seorang pertapa lain, Syekh Nataullah, yang juga mengincar kekuatan cincin tersebut. Saat keduanya mendekati jasad suci itu, sebuah keajaiban terjadi. Cincin mamlukat itu melompat dengan sendirinya dari jari Nabi Sulaiman dan menyatu dengan jari Syarif Hidayat. Syekh Nataullah didorong oleh ambisinya mencoba merebut cincin itu. Namun saat perebutan terjadi, tiba-tiba dari jasad suci itu terdengar suara guntur yang menggelegar. Keduanya terlempar ke angkasa oleh sebuah kekuatan dahsyat. Syekh Nataullah terhampas dan jatuh di suatu tempat di tanah Jawa. Sementara Syarif Hidayat, sang pangeran pencari kebenaran, terlempar lebih jauh dan mendarat di puncak Gunung Surandil. Saat itulah, jasad Nabi Sulaiman benar-benar wafat dan ruhnya kembali ke haribaan ilahi, menandakan tugasnya di dunia telah usai. Syarif Hidayat kini telah tiba di tanah leluhur ibundanya, bukan dengan kapal, melainkan dilemparkan langsung oleh takdir. Sementara itu, di Mesir, hati Nyi Rara Santang hancur oleh kerinduan dan kekhawatiran. Siang dan malam ia berdoa untuk keselamatan putranya. Hingga pada suatu malam, dalam kehusuan doanya, ia mendengar bisikan gaib yang menenangkan sekaligus memerintah. Jika kau merindukan putramu, janganlah bersedih. Pergilah ke tanah Jawa, temui dia di sebuah tempat bernama Gunung Jati. Pencarian mustahil sang pangeran telah berakhir dan sebuah takdir baru yang lebih besar kini menantinya di tanah para wali. Sementara Syarif Hidayat memulai takdir barunya di tanah Jawa, hati sang ibunda Nyi Rara Santang tak henti dirundung duka di Mesir. Didorong oleh kerinduan dan bisikan gaib, ia meninggalkan singgasananya dan melakukan perjalanan ajaib. Dalam sekejap mata, ia tiba di Gunung Jati, tepat di hadapan gurunya, Syekh Nurjati, yang sedang bertapa. "Selamat datang, Nyai Putri," sapa sang guru dengan tenang. "Mengapa engkau tinggalkan kemegahan Mesir?" Dengan berlinang air mata, Rara Santang menceritakan kesedihannya ditinggal sang putra. Sang guru tersenyum bijak. "Tunggulah di sini. Kelak putramu akan datang menemuimu. Mulai hari ini, namamu adalah Babu Dampul." Dengan pesan itu, Syekh Nurjati kembali melanjutkan semedinya, meninggalkan Rara Santang dalam penantian suci. Di belahan lain, di puncak Gunung Surandil, Syarif Hidayat tersadar dari hempasan takdir. Di hadapannya muncul sebuah kendi ajaib bernama Kendi Pertula.
"Aku telah lama menunggumu, wahai Tuan," kata kendi itu. "Minumlah air surga dari dalam diriku." Syarif Hidayat meminumnya, namun hanya setengah. "Mengapa tak kau habiskan?" tegur kendi itu. "Ini pertanda, kelak takhtamu akan direbut orang, kekuasaanmu tak akan langgeng hingga anak cucu." Tersentak oleh ramalan itu, Syarif Hidayat segera meminum sisa air itu hingga habis. Sang kendi pun berkata lagi, "Meski begitu, negerimu akan tetap berdiri tegak dan keturunanmu akan terus melanjutkan perjuangan." Setelah berjanji akan mengabdi kelak, kendi ajaib itu pun lenyap. Di sana, Syarif Hidayat juga bertemu dengan seorang petapa yang telah 10 tahun mencari hakikat Tuhan, Rasul, dan kehidupan. Terjadilah dialog mendalam di antara mereka tentang wujud dan ketiadaan Tuhan. Syarif Hidayat dengan ilmu yang dimilikinya mampu menjelaskan hakikat Tuhan dengan begitu jernih, membuat sang petapa merasa ilmunya belum seberapa dan menyarankannya untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Muria. Saat turun gunung, seorang wanita misterius menghadangnya dan memberikan sepotong roti. "Makanlah," katanya. "Roti ini akan memberimu pemahaman atas 1000 bahasa." Wanita itu lalu menunjuk ke langit. "Lihat, orang yang menunggang kuda itu adalah Nabi Khidir. Peganglah erat-erat, jangan kau lepaskan." Tanpa ragu, Syarif Hidayat melesat ke angkasa dan berhasil memegang ekor kuda Nabi Khidir. Namun kuda itu melesat secepat kilat, membuat Syarif Hidayat terpelanting dan jatuh di negeri Ajrak, kerajaan para jin. Sang Raja Jin menyambutnya dengan hormat, namun juga mencoba menggodanya dengan kemewahan dan putri-putri jin yang cantik. Syarif Hidayat menolak dengan halus. "Terima kasih, Tuan Raja. Pernikahan adalah perkara mudah. Aku baru akan menikah setelah bertemu dengan Kanjeng Nabi." Melihat keteguhan hatinya, Sang Raja Jin teringat akan 2 buah kamuksan, buah ajaib titipan malaikat. "Jika tahu tak mau makan, makanlah buah ini." Syarif Hidayat memakannya. Buah pertama memberinya rasa sakit laksana 1000 kematian, merontokkan seluruh sifat kemanusiaannya. Buah kedua membuatnya pingsan seketika. Tubuhnya yang tak sadarkan diri kemudian diletakkan di menara sebuah masjid gaib. Dan pada saat itulah perjalanannya yang sesungguhnya dimulai. Ruhnya terlepas dari jasad, melesat naik menembus lapis demi lapis langit. Ia melewati dimensi-dimensi gaib, melintasi dinding pembatas keagungan Tuhan yang disebut dinding Jalal. Hingga akhirnya, di puncak tertinggi alam semesta, ia melihatnya. Sebuah cahaya yang begitu benderang, lebih terang dari jutaan matahari, namun meneduhkan. Itulah Nur Muhammad, cahaya hakikat kenabian yang menjadi asal mula segala ciptaan. Refleks, Syarif Hidayat bersujud, namun sebuah suara agung menahannya. "Jangan bersujud pada sesama makhluk, bersujudlah hanya kepada Sang Maha Pencipta." Dari dalam cahaya itu terdengar suara yang penuh wibawa dan kasih. "Selamat datang tamuku." Itulah suara baginda Rasulullah. "Wahai Kanjeng Nabi, Ishak Syarif Hidayat, aku telah mencarimu begitu lama. Ajarkanlah aku ilmu sejati. Ajarkanlah aku tentang hakikat Allah, tentang makna zat, sifat, asma, dan af'alnya. Ajarkanlah aku rahasia arash, surga, neraka, dan siratal mustaqim." Pencarian yang dianggap mustahil oleh dunia kini telah mencapai puncaknya. Sang pangeran dari Mesir telah berhasil bertemu langsung dengan ruh agung sang nabi, siap menerima ilmu langsung dari sumbernya, untuk kemudian ia bawa turun kembali ke bumi sebagai cahaya penuntun bagi tanah para wali. Di hadapan cahaya kenabian yang agung, Syarif Hidayat menumpahkan seluruh kerinduan jiwanya, memohon untuk diajari rahasia-rahasia terdalam alam semesta. Namun, dari dalam cahaya itu, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda dengan penuh kebijaksanaan, "Wahai cucuku, ada rahasia-rahasia yang merupakan milik mutlak Sang Pencipta. Membukanya bagi manusia adalah sebuah larangan. Aku telah meninggalkan Al-Quran dan para ulama sebagai warisanku di dunia. Di sanalah semua petunjuk telah lengkap. Sekarang pulanglah ke bumi,
Masuklah ke dalam tarekat Syatari, di sanalah jalanmu akan terbuka. Namun hati Syarif Hidayat masih dipenuhi tanya. Wahai Kanjeng Nabi, jelaskanlah padaku hakikat la ilaha illallah. Ajarkan aku tentang hidup dan mati yang sesungguhnya, agar aku tak lagi ragu. Sang Nabi pun mendekat dan berbisik, menyingkap tabir rahasia dengan bahasa ruhani yang dalam. Ketahuilah, kematian hanyalah terpisahnya ruh dari sangkarnya. Jasadmu hanyalah sebuah sangkar yang akan rusak dan hancur, namun ruhmu abadi. Allah tidak menyiksa jasad yang telah mati, melainkan jiwa yang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lafaz huwa yang kau sebut dalam zikirmu, pada hakikatnya adalah cerminan dirimu sendiri yang fana di hadapannya yang abadi. Dan syahadat sejati adalah penyatuan dua unsur yang melahirkan kehidupan baru, sebagaimana bertemunya benih ayah dan ibu yang menjadikan dirimu ada. Arash dan kursi bukanlah singgasana di atas sana, melainkan lambang ketetapan takdir di dalam dirimu. Dan surga yang kau cari sesungguhnya adalah kemuliaan yang kau bangun selagi hidup di dunia ini. Setiap kata adalah cahaya yang menerangi kegelapan di jiwa Syarif Hidayat. Ia kini memahami, semua rahasia alam semesta sesungguhnya tersembunyi di dalam diri manusia itu sendiri. Semua ini telah kuajarkan, sabda sang Nabi menutup bujangannya. Namun jagalah ilmu ini, jangan sampaikan pada sembarang orang yang belum siap menerimanya. Sekarang, tugasmu telah jelas. Kembalilah ke tanah Jawa. Temui seorang guru bernama Syekh Datuk Kafi di Gunung Jati. Jagalah Islam, tegakkanlah solat, dan sempurnakanlah hajimu. Dengan hati yang kini dipenuhi cahaya pemahaman dan tugas suci yang baru, Syarif Hidayat menyembah bakti, memohon pamit dari hadirat ruh agung sang Nabi. Perjalanan mencari yang mustahil telah berakhir. Ia tidak kembali dengan membawa kesaktian, melainkan dengan pemahaman hakikat yang sejati. Ia berangkat sebagai seorang pangeran pencari, dan kini ia akan kembali ke bumi sebagai seorang calon wali, siap untuk memulai takdirnya yang sesungguhnya di tanah leluhurnya, tanah Jawa. Sebelum takdir menorehkan namanya dengan tinta emas, Cirebon hanyalah sebuah desa nelayan sunyi di pesisir utara Jawa. Namanya tenggelam di bawah bayang-bayang pelabuhan besar kerajaan Sunda, seperti Sunda Kelapa dan Banten. Ia laksana mutiara yang masih tersembunyi di dalam cangkangnya, menanti tangan sang waktu untuk membukanya. Namun, angin perubahan mulai berembus dari seberang lautan, membawa serta aroma rempah-rempah dan gema kalimat syahadat. Bersama datangnya para pedagang muslim dari Arab, Persia dan Gujarat, datang pula para ulama yang membawa cahaya baru. Perlahan tapi pasti, desa nelayan yang tadinya tak berarti itu mulai menggeliat. Ia tak lagi hanya sebuah tempat persinggahan, melainkan sebuah titik pertemuan. Pertemuan antara budaya Sunda dari pedalaman dan budaya Jawa dari pesisir. Pertemuan antara para saudagar kaya dan para pencari ilmu. Pertemuan antara tradisi lama dan sebuah iman yang baru. Para nelayan yang tadinya hanya mencari ikan, kini mulai belajar berdagang. Perkampungan kecil bernama Caruban Larang, yang berarti tanah campuran, mulai ramai. Sebuah mercuan sederhana dibangun di Muara Jati, menjadi penanda harapan bagi kapal-kapal yang datang dari negeri jauh. Sungai-sungai yang mengalir dari pegunungan di pedalaman, seperti Gunung Ciremai, kini bukan hanya membawa air, tetapi juga membawa kayu-kayu terbaik dan beras yang melimpah ruah, menuju pelabuhan. Cirebon tumbuh dengan kecepatan yang menakjubkan. Ia bagai anak bungsu yang dengan cepat melampaui kakak-kakaknya. Dalam waktu singkat, ia menjelma menjadi pelabuhan yang lebih sibuk dan lebih penting daripada pelabuhan-pelabuhan tua di sekitarnya. Seorang penjelajah Portugis bernama Tome Pires yang singgah pada awal abad ke-16 melukiskan Cirebon sebagai sebuah kota yang berdenyut. Ia melihat junjung besar dari Tiongkok dan puluhan perahu lincah dari berbagai penjuru Nusantara sibuk bongkar muat. Ia mencatat tentang para pedagang besar yang menetap di sana, menjadikan Cirebon sebagai pusat niaga yang disegani. Namun, yang paling penting dari semua itu, Tome Pires menyaksikan sebuah transformasi jiwa. Ia menulis,
40 tahun yang lalu, Cirebon adalah negeri para penyembah berhala. Kini, ia melihat sebuah komunitas muslim yang hidup, dinamis, dan penuh semangat. Cirebon bukan hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga menjadi pusat penyebaran Islam. Masjid-masjid sederhana mulai berdiri, menggantikan sanggar-sanggar pemujaan. Suara azan mulai berkumandang, berpadu dengan debur ombak dan hiruk-pikuk pasar. Dari pelabuhan inilah, cahaya Islam mulai merambat, menyinari seluruh tanah Pasundan. Kota ini telah siap, pelabuhannya terbuka, pasarnya ramai, dan hati penduduknya telah tercerahkan. Cirebon telah mempersiapkan panggungnya. Ia kini hanya menanti kedatangan sang sutradara utama, sang arsitek ruhani yang akan membangunnya menjadi sebuah kesultanan yang agung. Dan di ufuk, sang pangeran yang telah dilemparkan oleh takdir dari puncak semesta, Syarif Hidayat, tengah melangkah mendekat. Cirebon telah menyambutnya. Ketika Syarif Hidayat akhirnya menginjakkan kaki di Cirebon, ia tidak datang sebagai seorang pangeran dari Mesir yang kehilangan tahta. Ia datang sebagai seorang alim yang telah menembus langit, seorang ruhaniwan yang telah menerima wejangan langsung dari sumber cahaya kenabian. Ia datang sebagai takdir yang telah lama dinantikan. Di Cirebon, ia disambut oleh pamannya, Pangeran Cakrabuana Walangsungsang, yang telah lebih dulu merintis dan membangun fondasi negeri. Melihat kedalaman ilmu dan cahaya kewalian yang terpancar dari keponakannya, Cakrabuana dengan ikhlas menyerahkan tampuk kepemimpinan. Ini bukanlah penyerahan kekuasaan biasa, melainkan sebuah penyerahan amanah dari seorang perintis kepada seorang penyempurna. Maka, di atas panggung sejarah Cirebon yang telah disiapkan, Syarif Hidayat dinobatkan. Namun, ia tidak hanya dinobatkan sebagai seorang raja. Ia dinobatkan sebagai panata agama sekaligus panata negara, seorang penata agama sekaligus penata negara. Rakyat dan para bangsawan memberinya gelar yang agung, sebuah gelar yang merangkum seluruh perjalanan dan misinya. Sang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panata Agama Aulia Allah Kutubiz Zaman Khalifatur Rasulillah. Setiap kata dalam gelar itu adalah sebuah permata. Ia adalah Sunan, sang junjungan. Ia adalah panetep panata agama, sang pemantap dan penata ajaran suci. Ia adalah Aulia Allah, kekasih Allah. Ia adalah Kutubiz Zaman, poros spiritual pada masanya. Dan ia adalah Khalifatur Rasulillah, wakil Rasulullah di muka bumi. Sejak saat itu, namanya yang paling agung dan abadi menggema di seluruh Nusantara, Sunan Gunung Jati. Ia bukanlah seorang raja yang hanya duduk di singgasana emas. Ia adalah seorang ulama yang istananya adalah masjid dan permadaninya adalah sajadah. Ia bukanlah seorang wali yang hanya berdiam di puncak gunung. Ia adalah seorang pemimpin yang turun ke pasar, mengatur perdagangan, membangun pelabuhan, dan menyejahterakan rakyatnya. Di tangannya, pedang keadilan dan tasbih zikir berpadu dengan sempurna. Ia membangun Cirebon bukan hanya dengan batu dan kayu, tetapi dengan fondasi iman dan akhlak. Di bawah kepemimpinannya, Cirebon mencapai puncak kejayaannya, menjadi mercusuar Islam yang cahayanya menyinari seluruh tanah Pasundan, menembus hingga ke belahan bumi lainnya. Dari seorang pangeran yang mencari Tuhannya dalam pengembaraan sunyi, Syarif Hidayat telah bertransformasi menjadi sang surya dari Gunung Jati. Cahayanya tidak hanya menerangi zamannya, tetapi terus bersinar abadi, menjadi penuntun bagi generasi-generasi yang datang setelahnya. Setahun setelah kedatangannya, Cirebon telah menjadi rumah bagi Syarif Hidayat. Ia bukan lagi sekedar tamu agung, melainkan telah menjadi menantu dari penguasa Cirebon, Pangeran Cakrabuana. Sang paman yang telah merintis negeri dari sebuah desa nelayan menjadi pelabuhan yang ramai, melihat sesuatu yang lebih besar pada diri keponakannya. Ia melihat bukan ambisi seorang pangeran, melainkan cahaya seorang wali. Maka pada tahun 1479 terjadilah sebuah peristiwa agung. Tahta Cirebon tidak direbut dengan pertumpahan darah, melainkan diserahkan dengan lapang dada. Pangeran Cakrabuana, dengan kebijaksanaan seorang negarawan sejati, menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Syarif Hidayat. Penobatan ini bukan sekedar urusan lokal. Para wali agung di seluruh Jawa, dipimpin oleh Sunan Ampel yang mulia, memberikan restu penuh.
Mereka menganugerahkan gelar kepada Syarif Hidayat sebagai panetep panatagama di tanah Sunda. Sejak saat itu, para kiai, syekh, dan ki gedang dari berbagai penjuru berdatangan menyalahkan para pengikutnya untuk dibimbing di bawah cahaya ilmu sang wali baru. Syarif Hidayat kini adalah seorang pandita ratu. Kepalanya memakai mahkota seorang raja, namun hatinya adalah hati seorang sufi. Tangannya menggenggam tongkat kekuasaan, namun lisannya tak henti berzikir. Langkah pertama yang ia ambil sebagai penguasa bukanlah membangun istana yang lebih megah, melainkan sebuah gebrakan politik yang mengguncangkan tatanan lama. Dengan ketegasan seorang pemimpin yang merdeka, ia menghentikan pengiriman upeti tahunan berupa garam dan terasi kepada kerajaan Pajajaran. Sebuah pesan yang jelas telah dikirim. Cirebon bukan lagi negeri bawahan, Cirebon telah merdeka. Kabar pembangkangan ini sampai ke telinga Prabu Siliwangi di Pakuan Pajajaran laksana sambaran petir. Murka, sang maharaja mengutus panglima terbaiknya, Tumenggung Jagabaya, bersama 60 prajurit pilihan untuk menaklukkan Cirebon dan menyeret penguasanya yang lancang. Pasukan elit itu tiba di Cirebon dengan dada membusung siap untuk menghunus pedang. Namun yang mereka temukan bukanlah seorang raja yang pongah di atas singgasana, melainkan seorang ulama yang teduh di atas sajadah. Pertemuan itu bukanlah adu senjata, melainkan adu wibawa. Di hadapan harisma dan kedalaman ilmu Sunan Gunung Jati, hati Tumenggung Jagabaya yang sekeras baja luluh. Kata-kata sang Sunan adalah senjata yang melucuti jiwa mereka. Alih-alih menuntut upeti, sang Tumenggung dan seluruh pasukannya justru bersimpuh, menyatakan keislaman mereka dan bersumpah setia untuk mengabdi kepada Sunan Gunung Jati. Mereka tak pernah kembali ke Pajajaran. Mengapa sang Maharaja Pajajaran tidak mengirimkan bala tentara yang lebih besar untuk membalas penghinaan ini? Jawabannya terukir dalam kerapuhan sang raksasa. Kerajaan Sunda Pajajaran yang dahulu begitu perkasa, kini mulai keropos dari dalam. Para penguasa daerah mulai memberontak. Dikhianati oleh panglima terbaiknya sendiri merupakan pukulan telak yang menguras semangat. Terlebih lagi, ada ikatan darah yang tak bisa diputus. Sunan Gunung Jati adalah cucunya sendiri, darah dagingnya. Dan takdir pun menuliskan babak akhirnya ketika sang Maharaja Prabu Siliwangi wafat tak lama kemudian. Di atas fondasi keberanian spiritual dan kejeniusan politik inilah, Kesultanan Cirebon berdiri tegak. Sebuah negara merdeka yang berdaulat penuh, lahir bukan dari penaklukan, melainkan dari penaklukan hati. Pada tahun 1479, udara di Cirebon bergetar dengan sebuah energi baru. Di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon menanggalkan statusnya sebagai negeri bawahan dan memproklamasikan diri sebagai kerajaan Islam yang berdaulat. Dari singgasananya di Keraton Pakungwati, sebuah era keemasan pun dimulai. Di pundaknya, mahkota seorang sultan dan sorban seorang wali bersatu padu. Sunan Gunung Jati bukanlah sekadar penguasa, ia adalah arsitek peradaban. Masa pemerintahannya adalah gelombang dahsyat yang membawa kemajuan pesat dalam bidang agama, politik dan perdagangan. Misi utama sang Sunan adalah menyebarkan cahaya Islam. Api dakwah ia gelorahkan secara masif ke seluruh penjuru. Pada tahun 1525, ia mengutus putranya sendiri, Maulana Hasanuddin, untuk menaklukkan Banten dan mendirikan kesultanan baru di sana. Tak lama kemudian, panji-panji Islam juga berkibar di Galuh dan Talaga. Namun, jalan dakwah tidak selalu mulus. Perluasan wilayah seringkali berarti pertempuran. 3 pertempuran besar mengukir sejarah Cirebon. Penaklukan Sunda Kalapa pada tahun 1527 adalah sebuah langkah catur raksasa di panggung Nusantara. Ini bukanlah sekadar perang Cirebon melawan Pajajaran. Ini adalah aliansi strategis 3 kekuatan besar, Cirebon, Demak dan Banten, yang bersatu untuk satu tujuan mulia, membendung pengaruh Portugis yang mulai mencengkram Malaka. Dengan menguasai Sunda Kalapa, mereka memotong jalur musuh dan mengamankan jalur perdagangan umat Islam dari Maluku hingga ke Timur Tengah. Dakwah sang Sunan juga merambah ke pedalaman dengan cara damai. Ia tahu bahwa untuk menguasai pesisir, ia harus merangkul pedalaman yang menjadi sumber beras dan kayu. Dengan bijaksana, ia menyebarkan Islam sambil membangun jaringan ekonomi yang kuat, menjadikan pelabuhan sebagai gerbang dunia dan pedalamannya sebagai lumbungnya yang subur. Kebesaran Sunan Gunung Jati tidak hanya terukir oleh mata pedang, tetapi juga oleh karya pembangunan yang monumental.
ia mengubah wajah Cirebon selamanya. Keraton Pakungwati diperluas, istana diperluas dan dibentengi dengan tembok kokoh, menjadi simbol kedaulatan yang tak tergoyahkan. Pelabuhan Muara Jati disempurnakan, mercusuar diperbaiki, dan bengkel-bengkel kapal besar dibangun dengan bantuan para ahli dari Tiongkok, menjadikan Muara Jati jantung perekonomian Kesultanan. Infrastruktur dibangun, jalan-jalan besar dibangun, menjadi urat nadi yang menghubungkan istana dengan dunia luar dan memudahkan pergerakan ekonomi. Masjid Agung Sang Cipta Rasa didirikan pada tahun 1480 bersama Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Ia membangun sebuah masjid agung yang megah. Disinilah pusat segala denyut spiritual Cirebon, tempat ilmu diajarkan dan doa-doa dipanjatkan ke langit. Sunan Gunung Jati membentuk sistem pemerintahan yang unik. Baginya, raja bukanlah sekedar penguasa, melainkan jembatan antara manusia, mikrokosmos, dan yang maha kuasa, makrokosmos. Pemerintahan dan dakwah adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Ia adalah seorang visioner yang merangkul budaya. Ia melihat detak jantung Islam dalam kesenian rakyat. Baginya, wayang adalah simbol syariat, di mana manusia adalah wayang dan Allah adalah sang dalang. Barong adalah tarikat, topeng adalah hakikat, dan ronggeng adalah ma'rifat. Ia mengajarkan Islam bukan dengan menghapus budaya, melainkan dengan memberinya jiwa dan makna yang baru. Tradisi agung seperti perayaan Maulid Nabi, yang di Cirebon dikenal sebagai iring-iringan panjang jimat, menjadi momen di mana sultan dan rakyat menyatu dalam kegembiraan spiritual, memperkuat ikatan antara pemimpin dan yang dipimpin. Di bawah pemerintahannya, Cirebon menjadi pusat ilmu pengetahuan. Ia sendiri adalah ahli dalam berbagai bidang, dari fikih dan tasawuf hingga pengobatan herbal, menggantikan mantra-mantra lama dengan doa-doa Islami yang menyejukkan. Sunan Gunung Jati tidak hanya membangun sebuah kerajaan, ia membangun sebuah peradaban. Ia meninggalkan warisan berupa wilayah yang luas, pelabuhan yang ramai, masjid yang megah, dan yang terpenting, sebuah tatanan masyarakat yang hidup di bawah naungan iman, ilmu, dan budaya. Bagi Sunan Gunung Jati, tahta bukanlah tujuan, melainkan hanya alat. Panggilan jiwa sang wali ternyata lebih kuat daripada tarikan singgasana. Pada tahun 1528, setelah memastikan Cirebon berdiri kokoh, ia mengambil sebuah keputusan besar. Ia menyerahkan urusan pemerintahan sehari-hari kepada putra kesayangannya, Pangeran Pasarean. Baginya, menyebarkan cahaya iman di pedalaman yang gelap, jauh lebih mulia daripada duduk di istana yang gemerlap. Ia kembali menjadi seorang pengelana dakwah, menyusuri desa-desa dan hutan-hutan, meninggalkan jejak iman di setiap langkahnya. Pangeran Pasarean, sang putra mahkota, memerintah sebagai wakilnya, disiapkan untuk menjadi penerus yang tangguh. Namun, takdir adalah penulis skenario yang tak terduga. Setelah 18 tahun mengabdi dan belajar di bayang-bayang kebesaran ayahnya, langit Cirebon meredup. Pangeran Pasarean, sang harapan, wafat mendahului ayahnya pada tahun 1546. Sang Sunan yang telah begitu sepuh, harus menelan duka kehilangan putra yang ia siapkan untuk menggantikannya. Harapan kini beralih ke pundak generasi berikutnya, Pangeran Sawarga, cucu sang Sunan. Ia adalah seorang pemuda yang cerdas dan telah memegang jabatan penting di Kesultanan. Ia pun disiapkan untuk menjadi raja selanjutnya. Namun, sekali lagi takdir menguji Cirebon. Pangeran Sawarga pun dipanggil pulang ke haribaan ilahi pada tahun 1565. Kini, sang Sunan yang Agung telah melihat dua generasi calon penerusnya berpulang lebih dahulu. Ia telah hidup melampaui putra dan cucunya. Hingga akhirnya, pada tahun 1568, sang surya dari Gunung Jati itu pun terbenam. Dalam usia 120 tahun, setelah 89 tahun mengabdikan seluruh hidupnya untuk membangun peradaban dari nol, sang wali agung, sang penata agama dan penata negara berpulang ke rahmatullah. Ia dimakamkan di Bukit Cintanya, Astana Gunung Sembung, meninggalkan sebuah kerajaan yang berwibawa dan sebuah warisan iman yang abadi. Cirebon menahan nafas. Siapakah yang akan melanjutkan tongkat estafet ini? Dalam kekosongan itu, muncullah Fadilah Khan, sang menantu setia yang juga seorang panglima perang legendaris. Ia menjadi jembatan,
menjalankan roda pemerintahan sementara waktu, menjaga agar kerajaan tidak goyah. Hingga akhirnya, pada tahun 1570, tibalah saatnya bagi Sang Cicit, Pangeran Emas, putra dari Pangeran Sawarga, untuk naik tahta. Ia adalah buah dari penantian lama dan ujian kesabaran. Ia menyandang gelar Panembahan Ratu I dan memerintah selama 79 tahun. Masa pemerintahan yang panjang itu membuktikan satu hal, fondasi yang dibangun oleh Sunan Gunung Jati bukanlah fondasi dari pasir. Itu adalah fondasi iman dan kebijaksanaan yang begitu kokoh, yang mampu bertahan melewati badai suksesi dan terus berdiri tegak selama berabad-abad kemudian. Sang surya boleh telah terbenam, namun cahayanya tak pernah padam. Sepeninggal Sunan Gunung Jati, tahta Cirebon diwarisi oleh cicitnya, Panembahan Ratu I. Di bawah pemerintahannya, Cirebon memasuki sebuah zaman keemasan yang unik, sebuah zaman kedamaian yang panjang. Ini bukanlah kedamaian yang diraih dari kekuatan militer, melainkan dari kekuatan wibawa. Cirebon telah menjadi sebuah taman suci di antara dua raksasa yang saling mengintai, Kesultanan Banten di barat dan Kerajaan Mataram yang perkasa di timur. Secara militer, Cirebon bisa saja dilumat oleh salah satunya, namun tak ada yang berani menyentuhnya. Bagi Banten, Cirebon adalah ibu, tempat leluhur mereka berasal. Menyerang Cirebon sama saja dengan durhaka pada akarnya sendiri. Bagi Mataram, Cirebon adalah guru, sumber mata air spiritual dan kebijaksanaan. Raja-raja Mataram bahkan meniru arsitektur keraton dan makam keramat Cirebon, sebuah pengakuan tulus akan superioritas spiritualnya. Panembahan Ratu I begitu dihormati sehingga ia selalu diundang sebagai tamu kehormatan utama dalam sidang-sidang agung di Mataram. Masa ini adalah masa tenang sebelum badai. Cirebon memilih untuk mendekatkan diri pada Mataram melalui ikatan pernikahan, sebuah langkah yang kelak akan membawa konsekuensi fatal. Kedamaian itu mulai retak pada masa pemerintahan Panembahan Girilaya, cucu dari Panembahan Ratu I. Ia adalah seorang pemimpin yang baik, namun takdir menempatkannya dalam sebuah permainan catur politik yang tak mungkin ia menangkan. Mertuanya adalah Amangkurat I, Raja Mataram yang ambisius dan kejam. Amangkurat I memberikan sebuah tugas mustahil. Bujuklah Banten, musuh bebuyutan Mataram, untuk berdamai dan berhenti menyerang Belanda. Panembahan Girilaya terjepit. Ia berangkat ke Banten, namun misinya gagal total. Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten bukan hanya menolak, tetapi juga memberinya sebuah peringatan yang mengerikan. Hati-hatilah, Mataram akan menelanmu. Peringatan itu menjadi kenyataan. Kecewa dan curiga, Amangkurat I melancarkan tipu muslihatnya. Panembahan Girilaya dan kedua putranya diundang ke Mataram untuk sebuah upacara penghormatan. Undangan itu adalah sebuah perangkap. Setelah upacara selesai, mereka dilarang pulang. Sang Sultan Cirebon dan putra-putranya telah menjadi tahanan politik terpenjara dalam sebuah sangkar emas di ibu kota Mataram. Di Cirebon, pemerintahan dijalankan oleh Pangeran Wangsakerta, putra ketiga yang ditinggal, namun setiap gerak-geriknya diawasi ketat oleh mata-mata Mataram. Kedaulatan Cirebon telah lenyap. Panembahan Girilaya akhirnya wafat dalam pengasingan di Mataram, dikenang selamanya sebagai sang raja yang menjadi korban intrik dua raksasa. Selama 10 tahun, para pangeran Cirebon mendekam dalam tahanan, hingga sebuah badai besar bernama pemberontakan Trunojoyo memorak-porandakan Mataram. Dalam kekacauan itu, kedua pangeran Cirebon berhasil dibebaskan. Namun mereka tidak pulang sebagai pemenang. Mereka dibawa ke Banten. Disinilah babak paling tragis dalam sejarah Cirebon dimulai. Sultan Ageng Tirtayasa dengan perhitungan politik yang dingin memutuskan untuk memecah belah warisan Sunan Gunung Jati. Ia mengangkat kedua pangeran itu sebagai sultan, namun dengan wilayah kekuasaan yang terpisah. Maka lahirlah Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Tak lama kemudian,
Pangeran Wangsakerta juga mendapat gelar menjadi Panembahan Cirebon, Kakerbonan. Kerajaan agung yang dibangun dengan susah payah oleh Sunan Gunung Jati kini terbelah menjadi 3. Persaudaraan retak digantikan oleh persaingan dan konflik internal. Di tengah perpecahan inilah muncul pemain ketiga yang telah lama mengintai, Kompeni Belanda, VOC. Mereka datang bukan sebagai penakluk dengan pedang terhunus, melainkan sebagai penengah yang licik. Dengan dalih mendamaikan para sultan yang berseteru, Belanda mengikat mereka dengan serangkaian perjanjian. Perjanjian-perjanjian itu adalah belenggu tak kasat mata. Perlahan tapi pasti, kedaulatan Cirebon terkikis. Belanda mulai mengatur siapa yang berhak menjadi sultan utama, siapa yang kedua, dan siapa yang ketiga. Mereka memecah belah para elit Cirebon dengan sangat efektif. Setelah cengkraman politik mereka kuat, mereka mulai mencekik leher perekonomian Cirebon. Melalui perjanjian tahun 1681, Belanda memonopoli seluruh perdagangan. Pelabuhan yang dulu menjadi jantung kehidupan Cirebon kini berada di bawah kendali mereka. Keraton kehilangan seluruh sumber pendapatannya. Para Sultan Cirebon kini hanyalah raja tanpa kekuasaan. Mereka masih memiliki istana yang megah, gelar yang mentereng, dan upacara adat yang adiluhung. Namun mereka tak lebih dari simbol yang hirup dalam sangkar emas. Pusat kekuasaan telah bergeser dari keraton ke benteng VOC. Dan akhirnya pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Daendels menjatuhkan pukulan terakhir. Kekuasaan para Sultan Cirebon dihapuskan secara resmi. Era kesultanan yang dimulai dengan cahaya kewalian Sunan Gunung Jati kini berakhir dalam bayang-bayang kolonialisme. Api politiknya telah padam, namun cahaya spiritualnya tetap abadi di hati rakyatnya.